Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara Jepara, saat ini saya berada di bangunan baru Pondok Pesantren Al-Husna Mayong Jepara yang akan melakukan wawancara bersama Kiai Haji Ahmad Mudhofar Al-Hafidh. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Mayong Jepara. Marilah kita ikuti wawancara bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Mudhofar Al-Hafidh tentang branding dan juga visi misi Pondok Pesantren Al-Husna Mayong Jepara. Mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat saja Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, sebelumnya kami dari tim Radio Erlisa dan saya Dinda Kirana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ponpes Al-Husna Mayong atas diberikan izin kami sowan ke Pak Kiai dan juga para ustadz di sini Pak Kiai. Untuk selanjutnya Pak Kiai, kami bermaksud ingin membedah atau membranding seperti apa sih kehebatan dari Ponpes Al-Husna. Kok hebohnya luar biasa, terkenalnya sangat luar biasa. Ini kami penasaran ingin mengetahui seperti apa branding dari Ponpes Al-Husna. Silakan Pak Kiai bisa menjelaskan tentang visi dan misi dari Ponpes Al-Husna tersebut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Al-Husna ini termasuk di kalangan pesantren pendatang baru. Kalau dalam dunia bisnis adalah produk baru. Kalau produk baru ini tidak kualitas baru, rasa baru yang beda dengan pendahulunya, nanti kita tidak punya peminat, tidak punya pelanggan, tidak punya penggemar, kita akan ditinggalkan karena sama-sama dengan rasa dan kualitas lama, ngapain kita pindah yang baru. Maka slogan kita adalah keberadaan Al-Husna bukan sekedar ada, tapi menyempurnakan yang belum ada. Masya Allah. Terus kemudian kita target utama adalah satu, ibadahnya indah, dua, Al-Qur'annya indah, tiga, akhlaknya indah. Jadi indah ini sudah melebihi dari standarnya. Jadi Al-Qur'an itu standarnya adalah fasih, tajwid, tapi ini melebihi dari itu, yaitu yang indah. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah benar, sudah fasih, tapi indahnya kurang. Jadi indahnya Bismillahirrahmanirrahim. Semua santri Al-Husna harus seperti itu. Nah, jadi indah. Kemudian ibadah yang indah, Masya Allah. Ini kita hari ini sudah sering ketika kita talkshow di Erlisa, termasuk sering menyinggung tentang sholat dan lain sebagainya. Indah melebihi dari sempurnanya itu tadi. Kita ibadahnya semuanya. Mungkin kalau Mbak Dinda pas berkunjung ke Al-Husna, kemudian ketika anak-anak lagi sholat dan lain sebagainya, semua tamu akan takjub dengan sholatnya anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar rukuk sujud, tapi rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna. Bukan sekedar sholat jamaah, tapi sholat jamaah yang disempurnakan, mulai barisnya, awalnya. Jadi kalau anak-anak di sana-sana, apalagi anak SD, yang SMP, yang SMA, Sanawi Aliyah, imamnya sudah takbir, makmumnya masih ribut, masih jotos-jotos, masih ribut, luar biasa. Al-Husna enggak. Kalau Al-Husna ini imam yang takbir, Allahu Akbar, seluruh 100% makmumnya sudah takbir semuanya, Allahu Akbar. Padahal kecil-kecil. Jadi kita targetnya adalah ibadah yang indah. Kemudian akhlak yang indah. Akhlak itu adalah wujud dari muntahal ilmu yang tertinggi. Jadi sia-sialah punya ilmu kalau tidak punya akhlak, berarti ilmunya namanya tidak bermanfaat. Jadi orang bertakwa, orang punya ilmu, orang soleh, ya tandanya akhlak itu. Serendah-rendahnya akhlak adalah tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak merepotkan orang lain. Nah, ini sudah mulai saat ini kita terapkan dari anak-anak menjadi budaya harian. Bukan suatu kurikulum, tapi kita terapkan budaya seperti itu. Kalau kurikulumnya tetap baca Qur'annya, ini ada SD, SMP, SMA-nya, ini kurikulumnya biasa. Tapi budaya yang setiap hari yang ini yang istimewa. Ya, sehingga setiap wali santri ini memondokkan
ke Al-Husna itu pertama-tama terharu itu seperti itu. Masya Allah, anakku baca Qur'annya membuat hati ini zadatsum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Karena merdunya, karena sungguh-sungguhnya anak-anak membaca Al-Qur'an, maka orang tua ini langsung teriris-iris. Karena tiap datang untuk menengok santri, orang tua wajib menyimak anaknya. Kemudian begitu juga anaknya sudah perubahan, sholatnya sudah signifikan seperti ini, Masya Allah, padahal itu anak-anak. Nah, ini termasuk yang menjadi apa ya, istilah ini promo kita, branding kita, sehingga diminati banyak wali santri, banyak umat, sehingga Al-Husna sendiri ini sampai menolak-nolak. Ini seperti itu. Baik Pak Kiai, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Kiai, tentang bisnis sekarang saya penasaran dengan bisnis tadi. Kalau saya nggak salah, saya melihat di depan ketika saya masuk ke Ponpes Al-Husna itu ada Mart Al-Husna, juga ada Biro Umroh dan Haji Al-Husna. Mungkin ada lagi yang lain-lain, bisa Pak Kiai sampaikan kepada kami tentang bisnis-bisnis dari Al-Husna ini yang luar biasa. Alhamdulillah, ini badan usaha pesantren Al-Husna yang sudah berjalan adalah Al-Husna Mart Minimarket. Kemudian itu langsung gedungnya buat kantor pusatnya administrasi Al-Husna. Itu juga sekaligus di pinggir jalan raya sebagai apa ya, ikon kita. Jadi mungkin suatu saat besok 5 tahun ke depan atau berapa, setiap orang datang ke Mayong ini mindsetnya, ingatannya adalah di sini ada Al-Husna gitu, insya Allah. Jadi yang terkenang lewat Mayong adalah Al-Husna. Kemudian Biro Umrohnya juga alhamdulillah, sebenarnya ini kita hanya kemarin bukan hanya coba-coba lah, hanya iseng-iseng. Tapi karena ternyata iseng-iseng kita ini sungguh-sungguh, Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian kita sudah berangkat 3 kali, 4 kali, terus ada pandemi ini, kita belum mulai lagi. Itu Masya Allah, kemarin termasuk yang dapat umroh dari Ustadz Adi Hidayat ketika kita hadirkan ketika milad dan wisuda Khatmil Quran di Al-Husna. Kemudian kita sudah merintis, insya Allah beberapa bulan lagi akan rilis dan kita sudah pasarkan. Ini Al-Husna Air Berkah. Jadi memang judulnya Al-Husna Air Berkah. Kenapa Al-Husna Air Berkah? Karena nanti kita di brandingnya itu, air minum itu, di cupnya, di kardusnya akan kita kasih kisi-kisi, bukan kisi-kisi lah, tuntunan sunnahnya minum. Jadi Al-Husna Air Berkah, nanti sunnahnya minum, tangan kiri, jangan lupa berdoa, jangan berdiri lah, seperti itu. Jadi untuk ketika orang mau minum itu baru tusuk atau ditusukkan sudah melihat itu, oh jangan tangan kiri, nanti tidak jadi tangan kiri. Berkahnya minum itu bukan dari apa-apa, termasuk caranya, cara meminum, jangan lupa doa, minimal ini bismillah. Kemudian dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri. Dengan duduk, jangan sampai berdiri. Nanti itu di cupnya maupun di kardusnya seperti itu. Jadi judulnya nanti, nama air mineral kita, air kemasan kita adalah Al-Husna Air Berkah. Ini juga demikian, kita juga punya keluarga Al-Husna ini, santri dan keluarganya sekitar 1000, Mbak Dinda. 1000 ini punya keluarga semua, punya kebutuhan. Akhirnya kita buatkan ini, Al-Husna Mart ini. Begitu juga yang umroh, kita bagaimana untuk memotivasi guru-guru, kita kasih stimulan. Yang pertama, ketika dia prestasinya sudah dia membimbing anak yang kecil-kecil itu sebelum 3 tahun khatam, maka dia langsung akan kita umrohkan. Terus lagi, pengabdi terlama, yang untuk pengabdi pondok itu 5 tahun, pengabdi yang formal, karena formal ini yang dekat-dekat, ini 10 tahun. 10 tahun itu tidak secara langsung, tapi karena ini banyak personil yang guru yang memang ngabdinya sudah lama, kita kocok, kita undi. Kemudian ketika membimbing anak berprestasi sampai tingkat nasional, di antara 3 besar nasional, kita akan umrohkan juga guru-gurunya. Walaupun kita berangkat baru beberapa kali, kita sudah umrohkan. Iya, alhamdulillah. Karena kita komitmen, memang kita berdirinya untuk itu. Dan ini kita kemarin hanya memfasilitasi wali santri. Karena wali santri ternyata ini minat umrohnya tinggi.
tiap tahun ini ada yang bersama keluarga, akhirnya kita tawarin, kenapa tidak bersama Al-Husna saja, kita akan bikin seperti ini. Ternyata alhamdulillah berbondong-bondong, wali santrinya satu, ternyata ngejak tetangganya, Pak D-nya, buleknya kadang sama 10 orang, satu keluarga. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan. Santri-santri ya sudah banyak yang umroh karena dimotivasi oleh wali santrinya, oleh orang tuanya, kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu gini, karena besok itu orang tua ini akan dikasih mahkota, engkau kasih mahkota dari cahaya, kita akan engkau tuntun masuk surga, maka kalau kamu sungguh-sungguh nanti kita umrohkan gitu. Alhamdulillah santri-santri sudah banyak yang umroh, wali santri juga banyak yang umroh. Kemudian kita ajak bagaimana dengan cara-cara yang tidak seperti orang-orang dengan hanya menabung, tapi bagaimana ini langit kita sogrok-sogrok supaya ini jebrol langitnya. Ini cara-cara langit, bukan hanya sekedar cara-cara bumi. Kemudian ada hadis qudsi yang mengatakan, idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'. Ini hadis qudsi itu adalah kalamnya Allah tapi redaksi dari Rasulullah. Kalau Al-Quran kalamnya Allah, redaksi langsung dari Allah dan di Al-Quran. Kalau hadis qudsi bukan di Al-Quran, tapi Rasulullah yang menyampaikan kalau Allah berfirman seperti ini, bukan yang Al-Quran. Firman Allah dalam hadis qudsi, idza wajadtani, ketika engkau menjumpaiku, menemukanku, wajadta kulla syai', maka engkau akan menemukan semuanya. Ini kalau cinta kan gitu ya. Jadi kalau mencintai seseorang mesti akan mencintai kanan kirinya semuanya. Jadi kalau menemukan cintanya seseorang maka akan ditemukan semuanya. Idza wajadtani wajadta kulla syai'. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ketika engkau menemukanku maka akan engkau temukan segalanya. Wa idza faqadtani, ketika engkau kehilangan aku, faqadta kulla syai', engkau akan kehilangan segalanya. Maka ini yang sering kita sampaikan kepada keluarga Al-Husna, kepada wali santri. Kita bagaimana caranya mendapatkan Allah. Kalau kita mendapatkan Allah akan dapat segalanya gitu. Jadi dengan cara itu. Ada hadis lagi yang mengatakan ketika kita mendekat Allah satu jengkal maka Allah akan mendatanginya satu hasta. Ketika kita melangkah mendekat Allah dengan berjalan maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Itu pun juga kita praktekkan bagaimana bersama Al-Husna ini selalu seperti itu. Contoh ketika ini mau umroh wali santri, yang penting doa gini, sholat hajatnya seperti ini tiap hari gitu. Punya uang 500.000 buat paspor, ini kita melangkah mendekat Allah satu langkah dengan membuat paspor saja. Ini Allah langsung, oh ketika engkau mendekatiku satu langkah, aku akan mendekatimu 1000 langkah. Nah, kan kita melangkah, Allah datang akan berlari. Seperti itu pun juga dengan pengembangan Al-Husna dan lain sebagainya. Ketika engkau menemukanku, akan kau temukan segalanya. Ketika engkau kehilangan aku, maka akan kehilangan segalanya. Gitu Mbak Dinda. Baik Pak Kiai, semoga bisnis yang dimiliki oleh Al-Husna ini ke depan semakin meningkat dan untuk Al-Husna sendiri semakin keren untuk kedepannya ya Pak Kiai. Kami semua mendoakan. Untuk selanjutnya Pak Kiai, saya atau kami dari tim Erlisa juga penasaran nih tentang ustadz-ustadz yang luar biasa saat ini di Ponpes Al-Husna, terutama di Ponpes Mayong. Ini ada berapa ustadz atau guru yang mendidik para santri di Ponpes Mayong ini Pak Kiai? Alhamdulillah semua ustadz sekitar ada 140. Ini mulai pondok sampai formalnya. Ada mulai KB, TK, SD, SMP. Besok ini kita buka SMA tahun ajaran baru. Kemudian pondok 1, 2, 3, 4 yang 5 baru bangun ini sama 6 baru bangun. Ini 140 guru. Untuk selanjutnya Pak, tentang prestasi yang menonjol ya, yang ditonjolkan oleh Ponpes Al-Husna ini, kira-kira prestasi apa saja yang sudah membooming atau masuk ke ranah nasional bahkan internasional Pak Kiai, seperti apa? Untuk prestasi, alhamdulillah kita selalu berprestasi. Yang kita utamakan memang prestasinya Quran. Meskipun yang selain Quran juga kita berprestasi di bidang-bidang akademisi yang akademik dan lain sebagainya juga. Kita paling tidak itu mulai 2016 kita selalu ada di layar kaca RCTI Hafiz Indonesia, termasuk insya Allah tahun ini. Nanti juga ada Al-Husna di sana insya Allah. Jadi ini yang termasuk
membuat Al-Husna banyak diminati karena termasuk untuk lolos ke sana itu sulit. Jadi bukan hanya sekedar fasihnya, bukan sekedar tajwidnya, bukan sekedar itu, tapi indah tadi. Karena Al-Quran sendiri itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jadi di antara tanda orang mukmin adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini zadatum imana, menambah iman. Lah kenapa kok orang kadang membaca ayat kok tidak tambah iman dan lain sebagainya? Karena bacanya biasa-biasa saja. Coba kalau dibaca yang istimewa, mungkin yang baca juga ikut menangis, yang mendengarkan ikut menangis. Tambah iman, tetesan-tetesan iman ini akan selalu dari bacaan-bacaan Al-Quran itu. Ini termasuk surat Al-Anfal yang ayat 2, 3, 4 itu diantaranya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kemarin kita sampaikan kepada guru-guru, kepada wali santri juga ketika sambangan, ini konsep dasar dari Al-Qur'annya Al-Husna itu di Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Ini targetnya pendidikan Al-Husna di surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Di antaranya ada ini tadi, Quran yang indah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Bagaimana membaca Al-Quran ini indah sehingga yang mendengarkan ini tambah imannya, yang membaca juga tambah imannya. Gitu. Kemudian prestasi-prestasi kalau di masyarakat ini malah yang lebih saya banggakan dibanding prestasi hanya sekedar masuk televisi. Apa prestasi yang di masyarakat? Ini perkembangan kuantitas atau banyaknya santri Al-Husna itu karena memang efek karambol dari wali santri sendiri. Wali santri langsung gedok tular ke tetangga dan lain sebagainya. Ada salah satu kampung ini Pak Kiainya ini matur ke saya, Pak Ustadz, setiap ada orang ini tak sarankan mondok ke Al-Husna. Bahkan hampir-hampir tak dorong, tak tekankan untuk Al-Husna. Saya kagum, heran, kenapa Pak Kiai? Pak Kiai tidak pernah tak kasih apa-apa kok. Ternyata Pak Kiai itu mengatakan, saya juga dapat untungnya, saya juga melihat hasilnya. Apa itu Pak Kiai? Setiap anaknya mondok di Al-Husna, orang tuanya jadi ahli masjid. Walaupun sebelumnya itu tidak pernah ke masjid, mungkin sholat atau tidak saya tidak tahu, tidak pernah ke masjid sama sekali. Tapi tahu-tahu, loh, orang itu kok tekun ke masjid. Ternyata anaknya di Al-Husna. Yang ngajar di Al-Husna itu sebenarnya alumni dari mana saja, baik ini pesantrennya maupun formalnya. Cuman kita itu bertanggung jawab bagaimana ketika masuk dalam Al-Husna ini untuk melangkah satu visi satu misi, sehingga kita itu tidak pernah berhenti-hentinya untuk pembinaan terus kepada guru-gurunya, sampai semua guru ini baik formal maupun tahfidz harus maju ke saya menghafal Quran. Jadi iya setor ke saya, setoran hafalan. Iya, ini sampai guru formal, bukan guru tahfidz. Nanti kita akan standarkan, oh ini sudah layak mengajar Quran, ini sudah seperti ini, kurangnya di sini, sehingga Al-Husna punya standar untuk Al-Qur'annya, gitu. Nanti kalau sudah maju, maka akan dapat insentif tambahan. Tidak banyak, tapi tiap bulan akan dapat Rp200.000. Kalau sudah store 1 juz ini, nanti kalau store tambah lagi akan dapat tambah lagi, store tambah lagi dapat tambah lagi, insya Allah. Dan bukan hanya sekedar itu, kalau soal honor, insya Allah masih ada yang lebih. Apa? Kenyamanan. Kadang ada honornya tinggi, tapi ternyata tidak nyaman. Itu. Jadi ini nyaman plus honornya tinggi, insya Allah. Baik Pak Kiai, yang masih ingin kami tahu tentang kecanggihan dari Ponpes Al-Husna ini. Sampai saat ini kan sudah mencapai santri yang sudah luar biasa Pak Kiai. Kalau kita melihat dari branding yang seperti Pak Kiai sampaikan tadi, Ponpes Al-Husna ini termasuk ponpes yang sangat terkenal di Kabupaten Jepara. Tentang pendidikannya Pak Kiai, sekarang apa saja kira-kira yang pendidikan yang menonjol untuk Ponpes Al-Husna ini? Ya, sebenarnya setiap lembaga ada kepalanya. Ada kepala Al-Husna Mat, kepala KB, TK, SD-nya, terus kepala sekolahnya ada pagi sore, ada kepalanya masing-masing. Al-Husna 1, 2, 3 ada kepalanya sendiri. Ada 18 kepala. Ini termasuk bedanya Al-Husna adalah karena itu tadi kita melihat kanan kiri lembaga-lembaga kadang itu memang berat untuk maju. Kemudian yang ironis lagi, pesantren ketika kiainya meninggal,
pesantrennya juga ikut meninggal. Ini yang ironis sekali. Sehingga kita ambil pelajaran-pelajaran dari situ, kita jangan sampai seperti itu. Kita bangun sistem, melibatkan semua potensi yang ada, semua kemampuan kita libatkan. Jangan sampai terpaku hanya saya saja. Nanti kalau yang lain tidak boleh nongol, tidak boleh gini, yang ngajar harus saya, yang keputusan harus saya, dan lain sebagainya. Nanti saya tidak ada, santri tidak ngaji. Nanti saya mati, pondoknya ikut mati. Siapa saja bisa untuk jadi pimpinan Al-Husna. Karena Al-Husna ini kita wakafkan semuanya, kepemilikan Al-Husna wakaf untuk umat Rasulullah. Siapa yang mampu, mari bersama-sama untuk mengembangkan Al-Husna untuk umat Rasulullah sampai hari kiamat. Dan kalau nggak salah Pak Kiai, saya melihat di saat ini di sebelah kiri saya, di sebelah sana ya Pak Kiai, ada kayak bangunan-bangunan yang mau dibangun. Nah itu sebetulnya mau dibangun seperti apa sih Pak Kiai? Untuk apa gitu bisa disampaikan Pak Kiai? Kita ini akan merubah mindset bahwa pesantren itu bukan kumuh, bukan ortodok, bukan ketinggalan zaman. Pesantren harus keren. Maka ini kita kalau bangun ini yang Al-Husna 2, yang depannya sudah keren, cantik sekali. Yang belakang lantai 5 keren. Di sini pun insya Allah tidak kalah keren. Kita akan bangun yang spektakuler, panjang 100 meter meskipun hanya lantai 2 tapi panjang yang luar biasa di atas bukit, indah sekali. Ini sebenarnya kita anggaran sekitar habis 3 miliar. Tapi sampai sekarang padahal peletakan batu pertama tinggal 2 hari pun tidak kita punya banyak duit, enggak. Pokoknya untuk agama Allah kita minta pertolongan kepada Allah pasti diselesaikan oleh Allah. Gitu. Kita dengan cara-cara yang Allah kasih contoh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, mintalah pertolongan. Kalian semua ini loh mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat, sabar dan sholat. Jadi kita ketika mau membangun ini bukan kemudian sibuk bikin proposal ke Pemda, ke kabupaten, ke DPR, ke orang-orang kaya, bukan. Kita itu sudah habis waktu dapatnya berapa? Karena sak sugih-sugih uang itu jam larat, Mbak. Ini jam larat, masih kurang. Kita sudah ketuk pintu, sudah keliling, keluar hanya 100.000 dan sebagainya, Masya Allah. Kita akan mengetuk pintu langit, pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pintu-pintunya orang, bukan pintu-pintunya orang-orang kaya, pejabat-pejabat, bukan. Tapi kita mengetuk pintu-pintu yang menciptakan pejabat, menciptakan semuanya ini yang maha kaya. Dengan apa? Kita bersama wali santri, bersama keluarga besar Al-Husna semuanya, ini dengan cara-cara hadisnya Rasulullah. 1, barang siapa tiap malam baca Al-Waqiah maka akan dijauhkan dari kefakiran, kemiskinan. Terima kasih Pak Kiai, kami tim Erlisa dan juga saya Dinda Kirana sudah diperkenankan untuk soal Pak Kiai. Ini mungkin yang terakhir pertanyaan dari saya sebelum nanti saya berpindah ke para ustadz beberapa ustadz yang mungkin bisa kami wawancarai juga Pak Kiai. Yang terakhir saya bertanya tentang pesan-pesan aja Pak Kiai, pesan-pesan Pak Kiai terhadap para ustadz, para santri. Allah mengajari kita untuk bagaimana kita minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kita ini ada masalah, kemudian yang kita lihat, kita pandang manusia, ini nanti Allah akan cemburu. Kebanyakan manusia kan punya masalah, kemudian ingat dulure sing sugih, sing dadi pejabat, sing dadi jenderal, kan gitu. Kalau kita enggak, setiap masalah ada, kita kembalinya kepada Allah. Setiap keperluan apa saja, kita kembalinya kepada Allah. Perbanyak sholat hajat. Jadi di antara tadi barang siapa baca Waqiah tiap malam akan dijauhkan dari kefakiran, kemiskinan. Ini semua keluarga Al-Husna. Bahkan santri kecil-kecil ini tiap ba'da isya zikirnya adalah baca Al-Waqiah. Jadi kita ini sudah punya pesugihan yang lumintu sekian lama. Santri sekian, hampir 1000-an santri plus wali santri di rumah baca Waqiah. Masya Allah. Jadi ini generator yang istimewa, yang luar biasa. Ini kita setiap melaksanakan itu yakin dengan janji Rasulullah. Nah, janji Rasulullah pasti benarnya. Kemudian janji Allah sendiri, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini kita hari ini gerakan sholat hajat 100 rakaat. Guru-guru wali santri kita gerakkan bagaimana sholat hajat 100 rakaat. Kemarin ada malam Jumat itu ada yang WA ke saya di antara salah satu wali santri, "Bah, yang dibaca apa? Yang paling mudah. Waktu yang tepat yang kamu bisa. Oke, kita akan sekeluarga sholat hajat 100 rakaat. Saya, papahnya, dan anak saya 1. Bertiga ini malam Jumat kemarin ada yang sholat 100 rakaat, diborong 100 rakaat untuk satu keluarga.
Karena memang mereka beliau-beliau ini 100 rakaat sudah menyanggupi, saya naikkan, saya akan sholat 1000 rakaat. Itu supaya ini tangga-tangga sampai langit ini tertata cepat. Gitu. Jadi ini bangunnya Al Husna, orang-orang ini saya bocori kepada semuanya orang ini. Kalau ada yang tanya Al Husna kok bangun terus? Iya, karena dekat kepada Allah. Bukan dekat dengan penguasa atau orang kaya atau apa, enggak. Bahkan kemarin saya itu pas takziah di Welahan, ada orang-orang besar, diantaranya ada ketua DPR-nya. Itu ngeledekin gini, bener kok Al Husna itu enggak pernah namanya Pondok Al Husna terus ACC atau namanya masuk ke meja kita, enggak pernah, enggak tahu itu duit dari mana. Gitu. Jadi barang siapa menemukanku Allah, maka akan menemukan segalanya. Barang siapa kehilangan aku Allah, maka akan kehilangan segalanya. Maka kita ini yang kita cari adalah Allah itu. Kita mendekat dan melangkah bagaimana Rasulullah mencontohi dan Allah sendiri memerintahkan. Terima kasih Pak Kiai, kami bersama tim Radio Erlisa FM, saya Dinda Kirana, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Kami nanti juga akan wawancara kepada beberapa ustadz yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.